Ini jumlah BUMD kita lah 1057 BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Hampir separuhnya bleeding, hampir separuhnya. Kenapa? Naruh orang, keluarga, saudara, teman di situ yang nggak capable. Segeralah mungkin membentuk tim mengenai fintech ilegal atau pinjol berkedok koperasi ini. Apakah ada keterlibatan Ordal di dalam mengapprove? Ya, dan seolah-olah dia sudah dapat izin pinjol ini. Yang kemudian juga penting adalah ini pinjol itu servernya 22% di Indonesia, begitu. Sisanya di luar negeri. Orang dalam adalah fenomena yang begitu akrab di tengah masyarakat kita. Mulai dari dunia kerja, pendidikan, hingga kehidupan sehari-hari. Orang dalam seringkali menjadi senjata rahasia yang digunakan untuk membuka jalan ke berbagai kesempatan istimewa. Tapi, apakah kita pernah benar-benar memahami bagaimana dampaknya? Apakah keberadaan orang dalam ini bermanfaat bagi semua pihak atau justru menjadi penghambat bagi orang lain yang sebenarnya lebih layak? Di video ini, kita akan sedikit membedah fenomena ini secara mendalam. Kita akan melihat bagaimana fenomena orang dalam ini menjadi masalah besar tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Kita putar intronya lebih dahulu, guys. Mari kita mulai dari bagaimana sistem ini berjalan. Orang dalam merujuk pada mereka yang memiliki akses istimewa. Mereka bisa jadi kerabat, teman dekat, atau sekedar kenalan seseorang yang punya pengaruh besar. Orang-orang ini diberikan kemudahan mulai dari diterima di pekerjaan tanpa wawancara, dapat proyek tanpa tender, hingga lolos dalam seleksi program bergengsi meski tidak memenuhi syarat. Semuanya dilakukan lewat jalur belakang. Kenyataan ini seringkali mengesampingkan prinsip dasar meritokrasi, yaitu penghargaan berdasarkan usaha, kemampuan, dan prestasi. Orang yang bekerja keras menginvestasikan waktu dan tenaganya untuk mempersiapkan diri, akhirnya harus kalah hanya karena mereka tidak memiliki koneksi orang dalam. Lalu apa dampak dari praktik ini? Pertama, tentu saja hilangnya kesempatan bagi mereka yang sebenarnya memiliki potensi besar. Ketika peluang diberikan kepada orang yang salah, individu berbakat kehilangan panggung untuk menunjukkan kemampuan mereka. Ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga organisasi dan masyarakat. Talenta-talenta hebat akhirnya cuma jadi penonton, sementara mereka yang tidak kompeten mengambil alih posisi strategis. Dampak berikutnya adalah penurunan standar kualitas. Bayangkan sebuah perusahaan yang direkrut berdasarkan koneksi bukan kompetensi. Apakah perusahaan itu bisa bersaing? Apakah hasil kerjanya optimal? Tentu saja tidak. Orang yang tidak memenuhi syarat seringkali gagal menjalankan tanggung jawabnya, dan hal ini akhirnya merugikan semua pihak. Tidak hanya itu, budaya orang dalam juga menyuburkan kecurangan dan ketidakadilan. Masyarakat mulai merasa bahwa usaha dan kerja keras tidak lagi dihargai. Motivasi untuk berkembang perlahan menghilang. Orang-orang akan mulai bertanya, untuk apa saya bersusah payah kalau yang menentukan tetap saja koneksi? Akibatnya, muncul rasa putus asa, frustasi, bahkan konflik sosial yang lebih luas. Selain itu, praktik ini menciptakan efek domino yang merusak moral secara kolektif. Ketika ketidakadilan menjadi norma, rasa percaya terhadap sistem perlahan runtuh. Orang-orang mulai bermain aman dengan mencari cara lobi-lobi dan negosiasi kotor, bukan meningkatkan kemampuan diri. Budaya ini, kalau dibiarkan, bisa menghancurkan generasi mendatang yang seharusnya tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan kompetitif. Fenomena ini juga memperkuat jurang ketimpangan sosial. Mereka yang berasal dari keluarga berpengaruh atau memiliki jaringan luas cenderung terus mendapatkan keuntungan. Sementara itu, mereka yang berasal dari latar belakang biasa-biasa saja akan semakin sulit naik kelas. Ini adalah lingkaran setan yang membuat ketidaksetaraan semakin sulit diatasi. Namun apakah ini sepenuhnya kesalahan individu yang memanfaatkan orang dalam? Ternyata tidak selalu, guys. Fenomena ini juga merupakan cerminan dari sistem yang lemah. Ketika proses seleksi tidak transparan, ketika tidak ada pengawasan ketat, dan ketika penghargaan lebih diberikan pada hubungan pribadi daripada prestasi, maka praktik ini akan terus tumbuh subur.
Apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan ini? Solusinya tidak sederhana, tetapi sangat mungkin. Salah satu langkah pertama adalah menciptakan sistem seleksi yang transparan dan berbasis meritokrasi. Institusi, baik itu perusahaan, sekolah, atau organisasi pemerintah, harus memastikan bahwa setiap proses seleksi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, sistem pengawasan perlu diperkuat. Setiap keputusan strategis mulai dari perekrutan karyawan hingga pemberian proyek, harus diawasi oleh pihak independen. Dengan adanya pengawasan ini, kemungkinan terjadinya bias bisa diminimalkan. Pendidikan juga memainkan peran penting. Kita perlu menanamkan nilai-nilai keadilan dan integritas sejak dini. Anak-anak harus diajarkan bahwa keberhasilan sejati datang dari usaha, bukan dari jalan pintas. Pendidikan moral ini perlu diperkuat di rumah, sekolah, bahkan lingkungan kerja. Di sisi lain, masyarakat juga harus diberi ruang untuk bersuara. Mereka yang menjadi korban ketidakadilan akibat orang dalam harus diberikan platform untuk melaporkan kecurangan tanpa takut dapat masalah. Whistleblower yang melaporkan ketidakadilan ini harus dilindungi dan didukung. Dan yang tidak kalah penting, kita perlu menciptakan budaya penghargaan bagi mereka yang berprestasi. Ketika seseorang yang bekerja keras dihargai secara adil, itu akan menjadi motivasi bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Budaya ini akan mendorong persaingan sehat dan meningkatkan kualitas secara keseluruhan. Namun perubahan ini tidak akan terjadi jika kita tidak mulai dari diri sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih tergoda untuk menggunakan orang dalam demi keuntungan pribadi? Apakah kita berani menolak kesempatan yang tidak adil? Jika kita ingin masyarakat yang lebih baik, kita harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Pada akhirnya, keberadaan orang dalam adalah cerminan dari kita sebagai individu dan sebagai masyarakat. Fenomena ini menguji seberapa besar kita menghargai keadilan dan integritas. Jadi, mari bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan praktik ini? Akankah kita diam? Atau mulai bertindak untuk melawan? Karena ketika kita memilih untuk memperbaiki, kita tidak hanya menciptakan peluang bagi diri sendiri, tetapi juga membuka jalan bagi generasi mendatang untuk tumbuh dalam dunia yang lebih adil, lebih bermartabat, dan lebih manusiawi. Jangan biarkan fenomena orang dalam terus menghancurkan kesempatan dan potensi. Mari bergerak bersama untuk perubahan. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya. Mau masuk jadi guru ordal. Mau daftar sekolah ada ordal. Mau dapat tiket untuk konser ada ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan. Yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan, beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya, dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami, pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu, apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Negeri ini rusak apabila tatanan itu hilang. Ya. Like dan share video ini jika dirasa bermanfaat dan jangan lupa subscribe untuk dukung edukasi masyarakat di channel ini. Terima kasih.